Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti, apa saja yang ditemukan oleh timnya Bu Siti nih, Bu, terkait dengan kecurangan-kecurangan dalam Pilkada Jakarta? Ya, Mbak, kalau di masyarakat ya sudah menjadi rahasia umum. Itu dua-duanya, ya 01 maupun 03 itu sebenarnya sama aja. Ya ada money politik, ya ada sembako. Itu pandangan masyarakat pada umumnya ya. Kita tidak apa saya tidak tunjukkan apa namanya bukti-buktinya, tapi kalau masyarakat ditanya di mana-mana pun semua merasakan. Ada family saya dan lucunya kalau ngasih sembako itu KTP-nya diambil, Mbak. Itu betul-betul terjadi. Dan itu dan kemudian ada Di gambar-gambar wilayah di mana, Bu? YouTube, Jakarta ada mana, Bu 01. Siti? Ada di Jakarta Timur, ada di Lampiri. Itu jadi memberikan KTP-nya diambil sembako buat tapi apa, Bu? itunya diambil KTP-nya. KTP-nya diambil buat apa? Kosong berapa ya saya sungkan kalau mau nyebutin lah kosongnya. Pokoknya dua paslon itu ya hampir sama lah, sama aja. Karena memang itu sudah jadi dari sononya. Karena memang petugas partai memang semua begitu. Karena sponsornya banyak, duitnya berlimpah-limpah. Kalau mau mencari yang jujur, berintegritas ya cuman di paslon 02. Tapi ya cuman 10, itu pun sudah bersyukur saya. Meski sebetulnya jauh lebih dari itu. Tapi pencoblos saya itu satu, banyak yang tidak dapat undangan atau tidak tahu kalau itu undangan apa gimana. Kalau datang kemudian diberantemin. Banyak saksi yang tidak bisa masuk. Dan kemudian banyak juga kader-kader yang militan kena sembako, kena serangan Fajar. Nah itu sebetulnya kalau masyarakat kita masih seperti itu, kasihan Pak Prabowo loh nanti tahun 2029. Kita mesti mendidik masyarakat. Bu Siti, data-data bukti-bukti itu sudah Bu Siti juga sampaikan, laporkan begitu Bu Siti? Baru dicatat, baru dikumpulkan. Dan tapi kita lebih ke arah kita sendiri ya, bukan ke paslon 1, paslon 2 sudah cukup rame banget gitu. Paslon 1 nyalain paslon 3, paslon 3 nyalain paslon 1 udah rame banget. Nah, kalau cari yang jujur ya yang paslon 02. Yang saya heran Bawaslu tenang-tenang saja, mudah-mudahan nanti Pak Bagja bisa menerangkan kenapa tenang-tenang saja ya, Bu, pas Bawaslu bekerja ya. Itu sudah menjadi fenomena masyarakat luas gitu. Kalau sama-sama jujur, barangkali yang menang malah paslon 2 loh Pak Bagja. Nah, tapi karena paslon 2 nggak punya uang, tidak punya sembako, tidak punya amplop, tidak punya money politik, tidak punya konsultan politik, tidak punya surveinya ditekan terus 3%, sehingga semakin tidak ada sponsor yang berani dekat. Jadi kita saweran antara relawan-relawan. Nah itu pun bisa mencapai 10,54, 10,6. Itu sudah sangat ini sekali. Dan sebetulnya kalau tidak ada hambatan lebih dari itu. Jadi menurut saya memang Pilkada tidak bisa lepas dari money politik dan sembako-sembako itu. Itu yang kita mesti sadari bersama. Marilah bangsa ini kita didik yang baik. Janganlah kita mendidik yang hal-hal yang seperti itu hanya untuk kekuasaan. Bagaimana coba kalau kita nanti juga jadi gubernur coba? Ya kan? Baik, Ibu. Bu Siti, kita akan dengarkan tanggapan dari Bawaslu karena cukup banyak ya, semua tim ses masing-masing paslon ini menemukan adanya indikasi kecurangan. Tidak hanya 01, 02, tapi 03 juga punya bukti-bukti lainnya dan juga bahkan sudah dilaporkan ke Bawaslu. Kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Baja. Pak Baja, bagaimana langkah yang diambil oleh Bawaslu nih Pak? Melihat kayaknya semuanya punya bukti masing-masing, semuanya saling tuduh begitu Pak. Masalahnya bukti itu belum sampai ke kami pertama. Jadi memang ada 01, 02, 03, 01 dan 03 lebih utama. Itu berkonsultasi dengan Bawaslu DKI Jakarta. Akan tetapi sampai sekarang laporannya belum kami terima. Tapi untuk TPS 28 Pinang Ranti Jakarta Timur ini yang paling
yang mengumpul ya sekarang itu sudah diklarifikasi oleh teman Bawaslu Jaktim bersama dengan Sentra Gakumdu Jakarta Timur. Kemudian lagi diproses, nanti kita tunggu Senin hasil status laporannya atau pertemuan ini apakah masuk ke penyidikan atau kemudian juga akan ada PSU. Nah, nanti hasilnya nanti Senin atau Selasa ini. Jadi pidananya jalan, administrasinya juga jalan. Kenapa? Yang menyuruh melakukan ya keterangan dari Bawaslu Jakarta Timur adalah KPPS. KPPS sudah dipecat. Kemudian yang melakukan adalah pengamanan aparat yang jaga TPS. Tadi sebutkan nomor 18 surat-suara atau bagaimana, kita lagi cek lagi ya. Sehingga kemudian nanti pada Senin atau Selasa ini Senin sudah pembahasan terakhir Sentra Gakumdu akan naik sidik atau tidak. Kemudian juga ada beberapa hal yang telah kami ajukan untuk PSU hari ini di PSU atau tidak, rekomendasi kepada KPU untuk melakukan PSU di Pinang Ranti. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Mbak Sheryl, ada indikasi mau pembagian sembako di masa tenang Mbak Sheryl, jadi bukan di masa kampanye. Di masa tenang di Pulau Seribu itu sudah kami tahan, disegel, jadi tidak terjadi pembagian sembakonya yang dibawa lewat kapal ke Pulau Seribu. Jadi sudah kami segel, tidak kemudian dibagikan. Ini merupakan juga pencegahan agar tidak terjadi politik uang atau pembagian sembako di masa tenang terutama. Kemudian hal yang lain adalah masalah administrasi yang paling banyak. Jadi misalnya ada yang terdaftar di DPT tapi punya KTP baru dan dia mencoblos di KTP wilayah yang barunya itu, tapi DPT terdaftar di wilayah yang lain. Nah itu jadi sekarang lagi ditindaklanjuti pelanggaran administrasi ini. Kemudian ada juga partisipasi yang rendah ini kepada 01, 02, 03. Jadi partisipasi masyarakat DKI Jakarta itu turun dari 2018 ke sekarang. Jadi dan juga ada juga pemilih coblos semua Mbak. Jadi surat-suara rusak juga tinggi sekarang di DKI Jakarta. Nah ini temuan baru juga. Ya dicoblos semua. Jadi surat-suara rusak kan. Nah jadi sekarang agak naik nih surat suara rusak di DKI Jakarta. Kemudian hal yang lain mungkin surat undangan. Nah surat undangan itu atau formulir pemberitahuan itu diberitahukan kepada pemilih yang terdapat di DPT. Seharusnya mendapatkan itu. Nah kalaupun tidak diberitahukan ya harus ke TPS-nya. Pastikan sudah woro-woro tuh di kompleks saya, tapi saya di Tangsel ya, itu pasti disampaikan oleh ketua RT melalui masjid, tolong memilih. Nah biasanya kemarin saya lihat di Jawa Barat, kemudian di Banten itu pakai megafon, pemilih yang belum memilih kami persilakan memilih. Jadi sudah ada upaya maksimal dari teman-teman KPPS dan juga pengawas TPS untuk melakukan peningkatan partisipasi pemilih. Tapi teman-teman 01, 02, 03 pasti tahu juga kondisi di lapangannya sepi. Sekitar jam 11 biasanya jam 11 itu kan agak rame tuh. Sekarang juga sepi. Itu merupakan review terhadap kita semua, kritik terhadap kita semua apakah ini terlalu dekat pemilu dan pilkadanya, kemudian jenuh dan lain-lain. Itu yang kemudian saya kira perlu kita perbaiki ke depan. Namun dalam penyelenggaraannya ada memang masalah pelanggaran administrasi dan lain. Namun sampai sekarang kita tunggu saja, ini kan masih proses rekap di tingkat kabupaten kota. Nanti rekapitulasi tingkat kota kita tunggu, dan juga proses-proses laporan ataupun temuan yang sekarang sedang berjalan baik pidana maupun pelanggaran administrasi, apakah akan jadi PSU atau tidak, kita tentukan nanti dengan alat bukti yang ada yang dilaporkan baik oleh pelapor maupun ditemukan oleh Bawaslu. Jadi sampai sekarang saya kira bisa kita selesaikan semua. Dan jadi politik uang itu bukan hanya penyelenggara, teman-teman. Jadi pemberi juga harus diedukasi, tidak boleh melakukan itu. Namun kenapa sekarang laporan agak sulit politik uang? Karena pemberi dan penerima kena pidana, dua-duanya kena pidana. Beda dengan pemilu. Pemilu hanya pemberinya saja kena pidana. Sekarang penerimanya nggak mau. Kenapa? Karena bisa dipidana juga. Ini jadi persoalan di undang-undang kita. Saya kira
kita harus Baik. memperbaiki ini ke depan. Ya, artinya begini Pak Bagja, kalau misal melihat klausul-klausul yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan, kemudian pada pilkada-pilkada sebelumnya, apa yang bisa membuat mungkin apa yang bisa dikatakan pidana itu akhirnya dilakukan PSU. Tapi adakah klausul-klausul tertentu ketika ada indikasi-indikasi kecurangan itu terbukti atau seperti apa? Kita lanjutkan nanti ya, usai jeda ya, kami segera kembali.